Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda dengan NIM 24002-064 dari Departemen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi organisasi, komunikasi eksternal dalam organisasi. Secara umum, komunikasi eksternal merujuk pada proses penyampaian informasi, ide, dan pesan antara suatu organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi, seperti pelanggan, pemasok mitra bisnis, media, dan masyarakat. Proses ini mencakup berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal, yang bertujuan untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, dan membangun citra organisasi di mata publik. Komunikasi eksternal menurut Kant dan Hahn dalam buku mereka The Social Psychology of Organization. Kant dan Hahn mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang melibatkan pertukaran informasi yang memungkinkan organisasi untuk berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Mereka menekankan pentingnya komunikasi sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakat. Menurut Dwi Harya menyatakan bahwa komunikasi eksternal adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh organisasi dengan pihak luar untuk membangun hubungan, mendapat dukungan, dan membentuk citra positif di masyarakat. Haryadi juga menekankan pentingnya komunikasi eksternal dalam strategi pemasaran dan hubungan masyarakat. Sedangkan Soekardi menjelaskan bahwa komunikasi eksternal adalah interaksi yang berlangsung antara organisasi yang publik dan bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membangun citra serta reputasi organisasi di organisasi di luar lingkungannya. Tujuan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki berbagai tujuan yang esensial dalam mencapai keberhasilan dan efektivitas operasional. Berikut ini adalah tujuan-tujuan komunikasi organisasi menurut para ahli. Yang pertama, membangun hubungan. Salah satu tujuan utama komunikasi adalah membangun dan memelihara hubungan antara organisasi dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Hubungan yang kuat ini penting untuk menciptakan kerjasama dan saling pengertian. Yang kedua, menyampaikan informasi. Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan tepat untuk kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi dan stakeholder memiliki pemahaman yang sama. Yang ketiga, membangun citra positif. Komunikasi juga bertujuan untuk membentuk citra positif organisasi di mata publik dengan menyampaikan pesan yang konsisten dan akurat. Organisasi dapat meningkatkan reputasinya dan mendapatkan kepercayaannya dari masyarakat. Yang keempat, mendapatkan dukungan. Komunikasi berfungsi untuk mengalang dukungan dari masyarakat dan memangku kepentingan. Dukungan ini dapat berubah keterlibatan dalam program-program organisasi atau dukungan finansial. Jenis dan bentuk komunikasi eksternal. Yang pertama,
Website perusahaan, website adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan, produk, atau layanan yang dimiliki. Melalui website, perusahaan dapat membangun hubungan langsung dengan publik secara online. Yang kedua, majalah perusahaan. Beberapa perusahaan menerbitkan majalah internal sebagai media komunikasi eksternal yang mencakup berbagai publik tentang kegiatan, prestasi, dan visi perusahaan. Media ini juga membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan publik. Yang ketiga, press release atau siaran press release. Berisi berita atau informasi penting tentang perusahaan yang dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, media cetak, termasuk majalah media online, dan sebagainya. Ini bertujuan untuk memperkenalkan informasi terkini kepada publik, misalnya pencapaian prestasi atau produk baru perusahaan. Yang keempat, brosur dan poster. Brosur dan sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain. Dan isi dari brosur biasanya langsung menjurus ke satu titik masalah sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca, dan brosurnya biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat. Kekurangannya adalah gampang dilupakan, kadang dibuang oleh mereka yang sudah membaca atau menerima dari brosur tersebut. Variabel kunci komunikasi eksternal. Dalam komunikasi eksternal, terdapat variabel kunci yang sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens eksternal, seperti pelanggan media, investor, atau mitra bisnis. Berikut adalah variabel-variabel kunci dalam komunikasi eksternal. Yang pertama, pesan utama. Pesan utama adalah inti dari informasi yang ingin disampaikan kepada audiens. Pesan ini harus dirumuskan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami agar dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan audiens eksternal. Pesan utama yang kuat dapat membantu memperkuat citra atau brand perusahaan. Yang kedua, target audiens. Target audiens adalah pihak eksternal yang menjadi sasaran komunikasi seperti pelanggan, komunitas, media, atau mitra bisnis. Pemahaman yang dapat tentang audiens yang sangat penting. Pesan yang disampaikan relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat mereka. Yang ketiga, saluran komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat adalah kunci agar pesan bisa sampai kepada audiens. Dengan cara yang paling efektif, saluran komunikasi eksternal bisa berupa media sosial, email, situs web, konferensi, siaran pers, atau pertemuan tatap muka. Setiap saluran memiliki karakteristik unik yang harus disesuaikan dengan karakter audiens dan tujuan komunikasi. Manfaat komunikasi eksternal. Yang pertama, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Komunikasi eksternal berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada. Melalui komunikasi ini, perusahaan dapat memberikan informasi tentang produk baru yang dapat membangun loyalitas dan ketertarikan pelanggan terhadap merek. Yang kedua, berbagi berita tentang perkembangan bisnis. Setiap perusahaan dalam bisnis penting untuk diinformasikan kepada mitra, pemegang saham, hingga klien. Melalui komunikasi eksternal, pihak-pihak tersebut dapat terhubung dan mengetahui kabar terkini, mengetahui perusahaan tersebut. Yang ketiga, membangun identitas merek. Cara perusahaan berkomunikasi seperti pemilihan kata dan gambar yang dibagikan,
dan membangun dan memperkuat identitas mereka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.